Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyamu junnatun. Al-hadis pendek tapi pengertiannya luas. Yang terhormat Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Imam Basuki beserta jajarannya. Yang terhormat jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah, yaitu berupa nikmat, yaitu nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya sehat wal afiat, dan nikmatnya waktu, sehingga pada saat ini kita dapat melangkahkan ke tempat yang mulia ini dan rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan taklim subuh. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini mendapat sungguh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan bagi junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta sahabatnya, bahkan tentunya kita sebagai umatnya kelak sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin di masalah subuh di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memasuki bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Selalu berdoa seperti itu. Masuk lagi ke bulan Sya'ban, kita adakan nisfu Sya'ban, memperbanyak amal, membaca surat Yasin. Ramai-ramai kita di masjid ini untuk hadir mengadakan nisfu Sya'ban bersama-sama. Lalu sekarang kita masuki bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nanti. Namun apa yang terjadi pada saat ini? Banyak sebahagian orang yang tidak mengetahui fadilah di bulan Ramadan, sehingga dia menyiapkan waktu-waktunya di bulan Ramadan ini untuk tidak berpuasa, untuk tidak beramal soleh. Ini akan termasuk orang-orang yang rugi si Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu eksis dan hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebagian orang yang ingin sampai ke bulan Ramadan, namun pada akhirnya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mencicipi nikmatnya bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran diterangkan Allah berfirman, "Wa likulli ummatin azal, idza jaa azaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat manusia mempunyai batas waktu. Artinya apa? Azal, kematian. Idza jaa azaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila azal itu telah tiba, maka azal itu tidak dapat ditunda, bahkan dipercepat sekalipun. Siapa tidak siap harus menghadapi apa yang disebut dengan kematian. Baik dan buruknya, kita harus menerima konsekuensinya. Mudah-mudahan pada akhir hayat kita dapat mengucapkan kalam kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itulah kemenangan buat umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka neraka itu haram baginya. Artinya apa? Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berzina, walaupun dia berbuat maksiat, tapi hidayah dan taufik Allah kita tidak mengetahui. Benar Pak? Benar. Hidayah dan taufik kita tidak tahu. Kalau Allah memberikan taufik dan hidayah dan taufik, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin insya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jemaah subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal perbuatan kita di bulan Ramadan ini tentulah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Karena bulan ini bulan yang terbaik buat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana bulan ini setiap amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang menyanyiakan waktu di bulan Ramadan ini, maka dia tergolong orang yang merugi insya Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang kita tunggu-tunggu. Karena begitu banyak rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah melewati 10 bulan, 10 hari di bulan Ramadan, yang bulan turunnya rahmat. Sekarang kita masuki bulan 10 hari yang kedua, bulan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada 10 hari yang kedua ini, perbanyaklah kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bertobat sebenarnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini setiap amal perbuatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal perbuatan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah rahmat Allah yang begitu besar. Kita ingat hawa nafsu kita pada saat ini. Di dalam 10 hari terakhir ini, kita kejar rahmat Allah
yang begitu besar. Tapi setelah kita lihat di sholat tarawih saja kita makin lama makin maju, ya Pak ya, makin lama makin maju sapnya. Mudah-mudahan yang rajin sholat tarawih itu orang-orang yang terpilih insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan bagi yang belum digugah hatinya untuk selalu mengikuti syariat di bulan Ramadan ini. Masyaallah muslimin, itu masalah umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Duh, ngantuk penuh aduh. Ngopi penuh deh, ngopi. Ya. Udah kata habis ini. Begitu banyak kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berpuasa di bulan Ramadan. Tadi di mukadimah tadi hadisnya pendek tapi pengertiannya luas. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wasiyamu junnatun." Puasa itu adalah benteng. Baik. Perisai supaya terhindar dari siksa neraka. Pengertiannya di sini adalah bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tentu dia bisa melihat hawa nafsunya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga lisannya, menjaga tangan dan kakinya dan seluruh anggota tubuhnya untuk berpuasa. Baik. Untuk berpuasa. Bukan hanya menahan lapar dan haus dan menahan syahwat. Karena puasa itu ada tingkatan, ada derajat-derajat. Tingkatan pertama adalah wasaul umum. Puasa umum. Puasa umum ini yang menahan hanya lapar, haus dan syahwat. Dia tidak mendapatkan pahala insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menahan lapar dan haus kewajiban saja, menggugurkan kewajiban. Tapi kalau puasa khusus, yang kedua, dia menahan lapar haus, menahan syahwat, menahan mata, telinga, lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuhnya. Inilah yang mendapatkan pahala insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berpuasa tapi nggak yang bahenol. Ya, itu menggugurkan Puasa. pahala. Matanya tidak berpuasa. Dia punya telinga digunakan untuk mendengarkan yang haram. Tidak diperdengarkan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka amal yang terbaik di bulan Ramadan ini adalah tilawatil Quran. Berbanyak membaca Al-Quran. Setiap ayat yang kita baca dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf, setiap huruf. Kita tahu membaca ayat satu hurufnya adalah 10 kali. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan. Makanya orang yang tidak beruntung di dalam bulan Ramadan ini tidak membaca Al-Quran. Maka di Pusat Taqwa ini selalu mengadakan program yaitu tilawatil Quran tadarusan setelah sholat tarawih.
Alhamdulillah diikuti anggota 15 orang. Tamat semua berarti 15 juz. 15 kata Al-Quran. Itu hurufnya berapa? Dia punya mulut tidak digunakan untuk selalu berkata-kata yang baik, selalu gibah. Dia puasa, gibah, sama saja menghilangkan pahala puasa. Nah, kita harus tahu mana yang menghilangkan pahala puasa, mana yang membatalkan puasa. Makanya mati. Alhamdulillah, di Kalimat Taqwa menyediakan fasilitas seperti itu, yaitu taklim setiap malam Sabtu. Sekarang dialihkan ke malam Minggu yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Ridwan. Kalau kita tahu fadilah mengenai masalah puasa, syarat-syarat puasa, yang menghilangkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, insya Allah puasa kita akan benar-benar. Kami tidak tahu bagaimana. Kebanyakan orang-orang yang nggak tahu itu karena nggak tahu fadilah manfaat dari puasa tersebut. Seluruh amalan itu ada batasnya. Seluruh amalan itu ada batasnya. Salat ada batasnya. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, mengerjakan salat qabliyah subuh, maka pahalanya seperti lebih baik daripada seluruh dunia dan segala isinya. Qabliyah subuh. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Itu dari biasa. Maka merugi orang yang tidak melaksanakan salat qabliyah subuh. Barang siapa melaksanakan salat sunnah, maka pahalanya seperti pahala salat wajib. Barang siapa yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya 700 kali lipat. Di bulan puasa dilipatkan gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada fasilitas waktu, ada fasilitas titik temunya. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Di dalam surat Al-An'am yang bunyinya, "Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha." Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas 10 kali lipat dari amalnya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka Allah akan balas sesuai dengan kejahatannya. Masuk ke bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi kita berbuat kebaikan. Tapi ada batas waktunya. Ada yang 100.000 kali lipat setiap kita mengerjakan amal tersebut. Gimana? Ketika kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Tapi kalau puasa, kita tidak tahu nilainya. Puasa bulan Ramadan. Karena di dalam hadis diterangkan, setiap amal, maka amal itu untuk hamba, dan puasa itu hanya untukku. Jadi tidak ada batasnya. Maka merugilah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Rugi. Kadang kita siang-siang udah melepus aja. Malu, enggak punya malu. Dia ngaku Islam, tapi menghancurkan Islam. Gimana? Kadang cuek. Maka di buku kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa orang yang tidak berpuasa di bulan ini dia termasuk golongan yang berugi.
Di tahun depan kita sampai mulai di bulan Ramadan. Maka rahmat yang begitu besar pada saat ini, mari kita kejar. Cepat juga. Mari kita kejar. Karena di sini adalah amal yang begitu besar. Contoh, kalau orang meninggal punya hutang, ya Pak, punya hutang atau berbuat zalim di alam dunia, dia itu akan dia nggak punya amal, dia punya amal, dia mati berhutang, lalu nggak ada yang bayar di dunia tuh, bayar di mana? Di akhirat. Puasa sedekahnya dibayarin, punya utang sama orang buat bayar utang. Ketika hidup di dunia dizalim, amal kebaikannya dibayarin utang, sehingga seluruh amal ibadahnya itu habis. Nah, kalian orang-orang ini disebut dengan orang yang bangkrut. Ketika dia mati membawa amal, namun amal itu habis untuk dibayar kepada orang-orang yang telah dianiaya dan untuk membayar hutang. Karena di alam akhirat nggak ada uang rupiah, ya Pak, nggak ada emas untuk membayar. Yang dibayar itu adalah amal. Tapi orang itu mati nggak bawa amal, nggak bawa apa-apa. Maka apa yang dilimpahkan, dosa yang dia anak-anaknya itu dilimpahkan kepada dirinya. Naudzubillah, subhanallah. Kebahagiaan orang Islam ketika orang itu berpuasa di bulan Ramadan ada dua. Yang pertama apa? Gembira, ketiga berbuka. Ya, gembira, ketiga berbuka puasa. Beda dengan orang tidak berpuasa, itu nikmatnya beda. Coba ente bisa rasain. Siang-siang milik sendirian, kampus. Kadang kita makan dan minum. Iya, ngumpul sendirian. Padahal dia nggak tahu ada yang mantau, super memantau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa ini yang tahu hanya Tuhan, si pelaku dan Allah. Nah, kalau kecuali orang yang nggak tahu diri, tengah umum, ikan hapus, cuek aja merokok, cuek aja makan. Minimal kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tahan. Kalau mau puasa, kalau mau makan, dia lupa. Bahkan di dalam surat fikih itu, orang yang tidak berpuasa, dia itu harus puasa juga. Dimakan puasa nih, jangan sampai dimakan lagi. Dan apa? Bikin patuhin, kita patuhin. Itu juga ada ujurnya di nggak puasa. Kecuali bagi wanita yang mempunyai masalah, yang punya ujur, yaitu dia haid atau nifas. Ini kita sehat, kita kuat, kita muda, tapi tidak berpuasa. Cuek di depan umum dia merokok, cuek di depan umum dia mau ngopi, nggak punya rasa malu. Naudzubillah, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kita lagi. Dan puasa khusus di khusus. Yang ketiga, suatu khusus di khusus adalah dia berpuasa menahan lapar, haus, dan syahwat. Dia berpuasa menahan seluruh anggota tubuh. Tanpa lagi satu, dia berpuasa hatinya.
wasal qalbu. Ini kuasa muslim ini sangat sulit. Kau yang kedua aja lima terjaga. Ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, hatinya tidak lepas untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melepas dari kehidupan dunia. Dunia dilepas, hanya selalu mengingat Allah. Dia bekerja selalu zikir. Dia tidur selalu zikir. Ada kesempatan membaca Quran, dibaca Al-Quran. Terpaut hatinya selalu mengingat kepada Allah. Maka diskusi ini adalah orang-orang yang terpilih. Dia puasa kalbunya, bukan hanya sekedar puasa anggota tubuhnya, tapi kalbunya juga puasa. Belajar untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan dari sekuatan kita lanjutkan setelah di bulan Syawal dan seterusnya, sehingga kita tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang la'allakum tattaqun, yaitu yang kedua, derajat yang kedua, dia menahan lapar dan haus, menahan anggota tubuhnya. Dan ada orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Dan yang terakhir, kita sebentar lagi akan memasuki 10 hari yang terakhir, yang dimana di dalam 10 hari yang terakhir ini ada satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal perbuatan kita dapat di malam yang terakhir ini sama saja kita mengerjakan pahalanya 1000 bulan. Diperkirakan 1000 bulan ini sekitar 83 tahun, 3 atau lebih. Sampai nggak kalau 3 tahun? Ya. Gunakan kesempatan ini selalu mengundang rahmat Allah. Sebentar lagi kita akan masuk di 10 hari terakhir. Bukan makin lama makin malas untuk beribadah kepada Allah. Justru di 10 hari terakhir ini, inilah momentum kita. Dari awal yang biasa tahajud, kita sholat tahajud. Dari awal yang nggak biasa sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah. Dari awal ketika kita tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, kita rajin membaca Al-Quran. Setelah itu, setelah bulan Ramadan selesai, kita berkelanjutan. Maka itulah ciri orang-orang yang mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tergolong orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga dia berpuasa, tapi setelah selesai bulan Ramadan kembali lagi ke asalnya. Itu masih belum dapat. Ibarat dia berpuasa hanya dapat menahan lapar dan haus. Tapi ketika orang itu dapat peningkatan di amal ibadah kita setelah berpuasa di bulan Ramadan ini, maka dia tergolong orang-orang yang bertawakal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan tawakal, orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini kita gunakan sebaik-baiknya.
waktu kita masih ada, gunakan sebaik-baiknya. Karena waktu itu seperti pedang, bisa tajam, lebih tajam daripada pedang. Pedang lebih tajam, tapi lebih tajam daripada pedang. Karena kenapa? Waktu itu kita akan kembali. Kita ada flashback. Tingkatkan seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meningkatnya amal ibadah, maka makin sempurnalah kita untuk mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita kira-kira saja biasa saja dapatnya. Yang malas mengaji, haji sekarang. Yang rajin ke majelis taklim, rajin masuk ke majelis taklim. Karena itu fadilah orang yang hadir ke majelis taklim saat ini atau telah begini, malaikat itu mengepakkan sayap, dinaungi kita oleh sayap-sayap malaikat, dan malaikat itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan para malaikat saja, para binatang-binatang yang ada di muka bumi ini juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna talabul ilmi ayastaghfiru sayyin hatta tadkhul bahr. Sesungguhnya orang yang bertalabul ilmi, maka dia akan dimintai ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan para binatang-binatang yang ada di lautan. Bisa bikin binatang-binatang di lautan apa? Banyak, teri banyak. Bisa hidup teriak? Tidak bisa. Makanya orang yang berugi tidak hadir majelis taklim, majelis bertolak ilmu, dia hadir, maka dia orang yang berugi. Apalagi di bulan Ramadan, dilipat gandakan haji. Itu dari biasa. Karena kenapa? Setiap amal perbuatan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disampaikan oleh ibu kita, setiap langkah itu mendapat maghfirah. 1 tahun kalau nggak salah ya, tenang ya. Setahun, 1 langkah jangan menuju ke majelis taklim itu 1 tahun maghfirah Allah. Kiri kanan, meningkatkan derajat, menaikkan derajat kita. Tolabul ilmi. Makanya ada pengajian di setiap malam Ahad, setiap hari Ahad, subuh, di setiap malam Sabtu hadir. Bahkan setelah bulan Ramadan juga hadir. Karena begitu besar pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bapak-bapak ini selalu istiqomah. Kalau hadir di majelis taklim, ya, istiqomah. Kalau kita kembali dengan istiqomah, maka kita termasuk orang yang beruntung insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berkenan dalam malam Lailatul Qadar, maka pahala kita seperti kita mengerjakan 83 tahun. Pas bertepatan kita sholat tahajud, maka kita bertahajud selama 83 tahun. Umur manusia tidak sampai terlebih dari 65 tahun. Kalau ada bonus lebih daripada itu, maka itulah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang singkat ini cukup 40 menit. Marilah kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan keluarga kita, mulai keluarga kita menjadi keluarga yang balatun thayyibatun rabbul ghafur. Jadikan keturunan kita jadi keturunan yang salehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mari kita doakan juga lingkungan kita, mudah kita jadi lingkungan yang balatun thayyibatun rabbul ghafur.
dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mudah-mudahan dijadikan keturunan-keturunan kita sebagai penerus kita di lingkungan PKN Masjid At-Taqwa dengan Kota Budiwa yang alhamdulillah telah berdiri Risma yang mengibat eksisnya pada saat ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Barakah wasabaah wa hidayah wal maghfirah awalan akhiran ridho ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad awwal wa akhir wa sallim radallahu ala kulli wa sahabati Rasulillah ya ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukran lillahi wa bina wa yukafi majidah. Alhamdulillah wal qalbu wa suku kami bagi jalali jika karim ayin sultani. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antal wahhab la ilaha illa anta antal haqqu samad wa la ilaha illa anta Allahumma ya Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamna kama rabbana shaghara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma a'inna bil iman wa a'inna bil iman wa sunna bil iman wa adzikna ma'aliman Allahumma sabbitna ma'aliman wa a'inna ma'aliman wa qalibna min al-jinni ma'aliman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.